kita bakal ngomongin hal yang lebih serius lagi, bukan tentang breeding, bukan tentang ikan cupang, tapi kita mulai masuk ke ngomongin bisnis yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di katalog Anjas Cupang Depok. Ada pencerahan yang sedikit menggembirakan lah ya. Kita nggak ngomongin bahas jurnal lagi, kita nggak ngomongin ikan cupang, tapi kita mulai telisik ke hal-hal yang lebih dalam. Apakah itu? Maka dari itu, gua membawa sesosok teman nih. Ini dari kolaborasi beta, waduh. Cuman kita bakal ngomongin hal yang nggak cupang. Kita ngomongin tentang bisnis. Apa iya aja. Gue sebenarnya pengen nanya, ini santai-santai aja ya. Sebelum itu kita mau masukin dulu ikan cupangnya nih. Lu juga ikut gitu dong. Satu, dua, tiga. Nah, Dir, ini ada Bapak Dirga di sini. Beliau ini udah berarti total lu udah berkecimpung di dunia dagang berarti ya. Dagang apa bisnis nih? Beda. Iya, tergantung kan? Berkecimpung di dunia keuangan boleh nggak gue bilangnya? Nggak boleh. Berkecimpung ke dunia perputaran uang boleh nggak? Boleh. Gue pengen ngomongin sesuatu hal yang ini menarik, cuman bisa nggak kita gabungin ke cupang? Nah, lu berarti udah mulai dari kapan? Apa tuh? Di kegiatan perputaran uang, perputaran uang. Udah mulai kapan tuh? Dari kapan berarti? Yang serius apa yang bercanda? Dari yang bercanda dulu berarti ya. Bercanda. Emang yang begitu bisa bercanda? Ya iyalah. Bisa bercanda Beda. berarti ya? Beda. Kalau bercanda dari 2007. Wah. SMA 2007 udah mulai bercanda mencari uang berarti ya. Cari uang. Memutarkan uang dari elu ke orang, dari elu dulu nih ke orang lain, ke elu lagi ke orang lain muter-muter aja gitulah ya. Betul. Nah, cuman kalau misalnya yang seriusnya mulai dari serius dikejar uang 2011. Dikejar uang itu istilah yang beda lagi tuh, dikejar uang. Iyalah, tapi bedalah. masuk di core yang tadi memutarin uang itu Tujuannya sama. Caranya beda. Nah, ini yang bakal kita omongin. Jadi sebenarnya gua nggak mau ngasih tahu lu nih siapa dia. Jangan. Cuman ntar orang-orang tahu lah, oh ternyata tak biarin aja. Karena gue pengen ngedenger orang-orang yang akhirnya mencari tahu. Terus oh, intinya sih gue pengen bikinnya tuh sebenarnya lu nggak perlu denger dari siapa, tapi lu harus tahu itu benar. Nah, paling nggak itu ya mendekati hal-hal yang seharusnya kita cari lah. Boleh gitu ya? Boleh. Dir, gue mau ngomongin tentang bisnis tuh sama nggak sih sama dagang? Nah, itu dulu. Istilah lu tadi banyak banget. Pertama ada tadi apa? Dikejar uang. Nyari uang, dikejar uang. Dikejar uang. Tapi itu ntar dulu, gue mau ngomongin tentang bisnis sama dagang tuh sama nggak? Beda ya. Kalau kita pakai analogi simpel. Ya siap, boleh. Kalau dagang itu warung. Dagang itu warung. Nah, Kalau bisnis Alfamart. dagang itu warung, bisnis itu Alfamart. Kan sama kan jualannya. Tapi ada warung yang mendekati bisnis, kita nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Warung. Alfamart. Oh iya.
lebih. Jadi sebelum lebih panjang tetap harus dibedain dulu ya. Nah, Harus yang dipahami ini bahwa itu beda. iya betul betul betul. Nanti tinggal teman-teman aja lihat sendiri kondisinya sekarang tuh gimana nih posisinya. Nah, Gitu. Apa mau diubah, apa mau mundur. kok mundur? Ya mundur terus gitu aja. Oh. Kalau ubah berarti naik levelnya. Gitu. Tapi bisa warung itu jadi Alfamart? Bisa. Sangat bisa. Ganti set Alfamart. Bisa. Misalnya toko kelontong Bisa. jadi Alfamart Sangat atau bisa. tetap toko kelontong. Rasa Alfamart. Rasa Alfamart. Gitu. Boleh. Iya. Jadi lebih spesifik lagi apa nih? Itu kan baru analoginya. Gini, kalau coba lihat sekelilingnya, kiri kanan, depan belakang, cari warung lah, tanyain yang jualan siapa? Saya. Oke. Ibu jualan doang? Enggak, nganter anak. Oh gitu. Ibu buka warungnya jam berapa? Jam 8. Terus kalau saya mau beli jam 7 nggak bisa tuh? Enggak, saya nganter anak dulu. Jam 7, baru buka jam 8. Iya kan? Iya kan? Oh berarti kalau saya mau beli jam 7 nggak bisa nih Bu. Sedangkan saya mau belanja 200 juta. Waduh, nggak bisa. Oh ya udah, lewat tuh uang masuk. Berarti dia belum dikejar uang. Belum dikejar uang. Dia masih nyari uang. Dia masih nyari uang. Itu dagang. Iya. Terus Kalau belum bentar, kita potong dulu. Terus analogi berikutnya contohnya gini. Bu, saya mau beli nih jam 8. Ya kan? Besok saya mau duit 200 juta nih. Oh nggak bisa mah. Kenapa? Saya sakit. Oh jadi nggak bisa belanja nih? Nggak bisa, saya sakit. Oh ya udah. Berarti ibu itu masih nyari uang karena dia nggak bisa dapat uang karena dia sakit. Oh iya. Gitu. Terus lagi tuh duit 200 juta. Gitu kan? Analogi simpel. Jadi kalau dagang tuh dia yang jaga, dia yang belanja, ya kan? Nggak habis dagangannya, dia yang makan. Darulang. Dia yang Dagang jaga. tuh dia yang jaga, dia yang jual, ya kan? Kalau nggak habis juga, dia juga yang makan. Berarti kalau ikan cupang tuh bisnis, karena ikan cupang tuh bisa dimakan. Ya enggak juga. Ikan Ini kan oh iya iya. bisnis apa? Namanya gak bercanda. Iya, kan? Iya. Contohnya itu. Jadi bisa dibedakan gitu. Kalau Alfamart nih, jam 7 disuruh buka, ya kan? Standar operasionalnya jam 7, ya jam 7 buka. Gitu. Yang jaga sakit, kan ada karyawan yang lain. Jadi, tapi kan dia nggak bisa masuk duit di jam 7 sebelum itu. tetap kan ada SOP Oh baru, iya. kan? Dia mau 24 jam juga bisa sebenarnya. Tinggal tambahin timnya, karyawannya. Gitu. Cuman kalau warung 24 jam mati lah orangnya. Nggak pernah tidur. Iya. Nah, itu bedanya, simpel. Dia yang Cuman jaga, kelihatan. dia yang jual, nggak habis dia yang makan sendiri. Iya. Oh iya. Itu sangat, itu ya analogi maksudnya kita bisa ngelihat sebenarnya. Cuma kita nggak ngeh karena belum tahu bedanya apa. Oh. Gitu. Kalau bisnis yang jaga ya karyawan, yang punya bos. Yang jaga karyawan, yang punya bos. Oh. Karyawannya sakit, cari karyawan lain. Oh iya. Bosnya kan nggak jaga, nggak dagang, apa nggak jualan, sakit pun yang tetap jalan, duitnya masuk. Gitu. Kalau gua tanya Oke. dalam satu kata doang nih ya, pedagang itu satu katanya apa? Pedagang itu apa ya? Lebih simpel ya. Atau satu kalimat deh. Dagang itu diri sendiri dah. Diri sendiri. Diri sendiri. Kalau bisnis, Sistem. sistem. Itu lebih tepat. Sistem. Setuju gua. Tapi berarti si pedagang itu adalah sebelumnya dari si pebisnis. Bisa iya, bisa tidak. Karena yang tadi gue bilang. Ada orang langsung jadi pebisnis? Yeah, bisa. Sangat bisa. Masa sih? Sangat bisa. Lo dia nggak pernah dagang, toto jadi pebisnis? Bisa. Contoh? Karena orang jualan roti nggak harus bisa bikin roti. Oh iya. Iya, Dia makan, Iya. makan, kok enak nih. Iya, lu aja yang bikin. Lu enggak. Oh, itu bisnis. Karena sistem itu ini sebuah alur yang diciptakan untuk mendisiplinkan uang datang. Dari ulang, gue setuju nih. Sistem itu adalah sebuah alur, sebuah proses untuk mendisiplinkan uang datang. Dan lo, ini kenapa kok uang yang datang? Lah, karena semuanya sudah tersistem. Waduh anjir. Jadi kita nggak perlu nyari uang kalau sistemnya udah matang. Ya iyalah. Setuju gue. Iyalah. Itu adalah bisnis. Itu bisnis. Walaupun ibaratnya
pokoknya mau tutup lu 7 hari. sakit, mau badai, mau gempa bumi, gitu kan? Kalau sistemnya udah siap, enggak lah. Duitnya masuk terus. Tutup. Oke, iya enak itu sistem. Oh ya asik. Terus pertanyaan gua, Oke. cupang itu bisa nggak dibisnisin? Sangat bisa. Karena kan cupang itu masih hal-hal yang bukan, ibaratnya oke lah, kita baju bisa dibisnisin. Terus apa lagi? Makanan sekarang udah mulai Makanan, bisa banyak. dibisnisin. Nah, ini adalah binatang yang punya apa ya? Gue bilangnya punya keunikan tertentu. Orang satu belum tentu dia suka. Orang satu bisa jadi dia nggak suka karena cepet mati. Orang satu menganggap itu adalah remeh-temeh. Orang satu lagi menganggap oh itu bagus, ada nilainya. Oke. Nah ini kan masih naik turun. Bisa dibisnisin. Sangat bisa. Gimana caranya dibisnisin? Caranya cari tahu dulu. Cari tahu. Riset. Makanya profesor kan mahal tuh. Profesor mahal. Ya kan? betul. Sekolahnya mahal, dibayarnya mahal. Karena apa? Dia nyari tahu. Jadi dari semua apapun itu, cupang, jualan gorengan, ya kan? Mau apapun itu, Bisa dibisnisin. yang mahal bukan masalah bisnisnya, yang mahal risetnya. Yang mahal risetnya. Kayak misalkan lu mau main cupang apa, ya kan? Lu mau main koi, avatar, Nemo, Selo, atau cupang konten. Oh, Beda dong Iya. ranahnya. Iya. Gitu. Jadi dipilih dulu, ditentuin dulu. Balik lagi gua. Kapan pecupang itu pebisnis? Kapan pecupang itu pedagang? Nah, Dikala dia yang nyari pakan sendiri, dia yang ngasih makan sendiri, dia yang murah sendiri, dia yang jual sendiri, dia yang packing sendiri, dia yang nganterin ke tiki sendiri, dia yang ada yang apa namanya, ada yang komplain dia yang garansi sendiri, gitu. Cupang yang punya cupang sakit, cupangnya semuanya sakit, ada yang ngurus. Iya, itu juga. Ngerti kan? Setuju. Itu contohnya. Jadi Gitu. satu orang buat semuanya. Itu pedagang. Itu benar. Gimana kita mengupgrade diri kita sebagai pecupang biar kita jadi pebisnis? Ini mau langsung baru masuk langsung bisnis atau dari dagang next level nih ke bisnis. Dua itu gue setuju. Dua itu gue pengen tahu. Nah, oke. Kalau misalkan teman-teman main Jepang nih, awalnya iseng-iseng kan? Iya betul. Nah, pertama tetap bisa. Yang rame apa? Misalkan terserah nih mau nge-breed atau jualnya sesuai apa permintaan pasar atau sesuai dengan yang egois gue maunya gue sukanya avatar aja terserah bebas cuma tetap diri saya ada nggak yang beli dan sekarang kalau nggak ada yang beli buat apaan gitu makanya ada sebutannya kan gini ada pasarnya nggak Ada pasarnya. karena zaman Nabi pun yang ditanya anterin saya ke pasar Ya, gitu karena di pasar itu ada perputaran uang. Nah di Jepang itu pasarnya mana? Lo mau main Jepang kontes, ya udah fokus ke Jepang kontes. Dari semua jenis ya terserah ya. Nah next levelnya itu, gitu lo ngebreed, lo nyari makan sendiri, lo yang ngasih makan, lo yang ngurus, gak apa-apa. Itu untuk awal. Cuman next stepnya lo harus punya planning, action plan. Planning lo apa nih di sini? Mau sampai kapan lo begini? Mau sampai umur kapan lu berapa? begini? Ya. Gitu kan setelah laku nih ikannya. Nah bedanya pedagang sama bisnis gue tambahin lagi satu ya, kalau pedagang dapat duit dari cupang dipakai tuh duitnya Iya. makan, Iya. beli rokok, Habis. habis. Kalau bisnis nggak boleh, dapat duit cepet ini misalkan alhamdulillah nih cupang avatar gue laku cepet, taruh simpan, besok laku lagi simpan, besok simpan, ini dia 1 juta nih, yang tadinya selubuk beliin deh jadi 2 lubuk. Yang tadinya selubuk beliin jadi 2 lubuk. Yang tadinya ada 2 lubuk jadi 5 lubuk. Dari 5 lubuk jadi 10 lubuk. Dari setoples jadi serak. Dari serak jadi sebaris. Gitu. Nah, next levelnya gimana? Disitulah tugas pengusaha atau pebisnis. Apa? Riset lagi. Bukan. Pengusaha itu cuma alasan Allah nitipin rezeki buat dari orang. ini asik. Gitu. Pengusaha itu adalah Cuma alasan Allah nitipin uang subhanallah buat teman-teman. oh iya benar. Ya, itu ya karyawannya, timnya, buat orang-orang yang bantuin. Jadi pebisnis tuh nggak bisa main apa namanya one man show. Iya tadi kan udah beda, itu dagang.
Beda, sangat-sangat beda. Nggak bisa dicampur adukin lah. Itu kalau misalnya dari yang pedagang. Iya, nggak Karena itu. langsung. Bisa kalau misalkan mau, wih, cupang rame nih, jadi duit di sini, gitu kan? Bisa, udah langsung nyadu. Cuman satu perbedaannya, lo harus punya dana, Oh. gitu. Kalau main langsung, Ah. ya udah. Punya modal lah ya. Hitung berapa harga buat nge-breed apa styrofoamnya, Yes, gitu kan? Buat gedenya pakai apa, embed. Nah itu tetap punya data dulu, riset. Oh cupang tuh berarti step pertamanya beli indukan, step keduanya beli styrofoam, pakannya ini sudah siap berapa nih, misalkan buat 20 juta siap, ya udah langsung bayar, tarik orang semua request gitu. Udah langsung, kita emang nggak usah, kita cuma ngeliatin doang, yang mainin semua orang. Kita itu cuma ngeliatin Ini doang. emang ngeliatin doang, yang mainin orang. Kita bangun sistemnya, Nah, kita nggak usah ngikut nguras, nah, kita nggak usah ngikut kasih makan, Yeah. kita nikmatin duitnya. nggak juga nikmatin dulu ya, karena pengusaha itu bukan hanya nikmatin uang, Apa aja? berbagi uang dah. Wow, kita dibagi lagi. Jadi berarti gini, ente mendingan punya 1% saham di 1000 perusahaan, apa 100% saham di satu perusahaan. 1000 besar. 1% itu kan 1000, jadi total 1000%. Gitu kan? Iya betul. Baginya banyak. Gak terserah. Iya benar. Betul. Nah, Jadi cuman jangan maruk lah. jangan maruk. Kalau Benar. bisnis nggak boleh maruk. Yes, setuju kan. Cuman ini tuh hobi. Dan biasanya orang-orang hobi itu punya bukan etikat ya, tapi punya prinsip. Ini mah hobi nih, nggak boleh diduitin. Ini mah hobi nih, nggak boleh diginiin. Itu gimana tuh cara benturnya? Atau iklan dulu ya, Oke. Pak. Maaf. Ini kemarin yang mau jadi deh. Udah mulai gerimis? Enggak, yang kemarin gua mau nggak mau pindahin. Ntar dulu gerimis. Iya, siap. Der, pertanyaan gue selanjutnya adalah tadi penghobi itu biasanya selalu membenturkan gua nggak mau diduitin nih. Ini tuh dasarnya emang udah dari hati. Jadi yaudah dah, nah bawa. Yaudah dah bawa. Ini sebenarnya akhirnya hobi ngikutin bisnis atau bisnis yang dihobiin atau ya uang aja. Atau bisa nggak kita tetap berbisnis tapi kita tetap berhobi? Nah, gimana? Pertanyaan pertamanya, hobi itu apa sih? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Jadi teman-teman harus jawab itu dulu sebenarnya. Hobi itu apa? Ya kan? Kalau gue nyemplung dari sini sih sebenarnya gue hobi. Iya. Cuman ke sini akhirnya gue nggak pernah tuh ngeliat ikan lagi. Apakah gue bukan penghobi? Enggak juga. Nggak juga kan? Makanya itu dia pertanyaan pertama yang harus dijawab. Hobi itu apa? Yang kedua, teman-teman punya hobi. Untuk dapetin hobinya pakai apa? Iya. Iya. Oke. Kan mulai situ ya. Ya kan? Uang. Gitu. Berarti pas teman-teman beli hobinya itu ada sebuah Bisnis. ada sebuah transaksi. Iya. Nah, balik lagi muterin duit Jadi tadi. sebenarnya tergantung niat. Teman-teman beli cupang itu buat apa? Buat hobi. Iya hobi. Cuma kok pas kita ada yang mau dijual. Jadi ini sebenarnya hobi apa pure bisnis atau lu mandangnya gimana? Kalau gue mandangin hobi jadi profesi. Hobi jadi profesi. Jadi profesi jadi Wah. pemasukan. Nah, jadi sebenarnya hobi itu bisa dibisnisin. Apapun itu. Kalau lu memandangnya ada orang yang wah, ini hobi, apakah itu dia emang nggak tahu kalau dia udah melakukan bisnis atau sebenarnya dia menutupi diri dari hal-hal yang sebenarnya itu duit sebenarnya? Atau ada nggak orang pure hobi? Ada, nggak ada. Belum pernah sih kayaknya gue lihat. Nggak ada ya. Yang pernah gue lihat kebanyakan ya dari hobi jadi profesi. Dari hobi. Dari jadi- awalnya hobi, akhirnya jadi profesi itu banyak dari berbagai jenis. Mau ikan, mau apa kayak hobi naik gunung atau hobi apapun itulah. Bahkan sampai hobi-hobi yang nggak masuk akal gitu ya. Orang hobi ngumpulin mobil, pikiran ditawar asal harganya sok dijual. Ya kayak yang artis-artis Kayak- sekarang. kayak dealer aja dong kayak jatuhnya artis-artis ya. Sekarang, oh gue mau hobi, gue mau koleksi mobil, iya. Tapi gue mau dong. Ya kalau cocok sih nggak apa-apa. Sama aja dong berarti. Intinya kan ya? seperti itu. Iya. Walaupun dikata dia pun mungkin udah uangnya nggak berseri gitu. Tapi dikala emang harga cocok mah ambil, nggak apa-apa.
Itu bukan hobi lagi. Termasuk hobi. Dia hobi yang jadi profesi. Hobi yang jadi Ujung-ujungnya jadi profesi. Karena kalau dia hobi sendirian sama siapa dia akan main. Makanya ada komunitas. Walaupun sebenarnya komunitas itu adalah perputaran uang di situ. Lebih tepatnya perputaran informasi sih kalau komunitas Perputaran informasi. yang diolah menjadi uang. Tuh. Jadi nggak ada sama sekali yang pure hobi, nggak ada yang sama sekali pure bisnis. Ya. Jadi main gini sebenarnya Ya hobi. Hobi jadi gitu. profesi. Hobi jadi Tapi profesi. tetap tergantung niat. Oh, iya. Teman-teman terserah. Contohnya kan ada nih pelanggan Nencis Ah, yang emang dia beli cupang untuk hobi. Hobinya apa? Hobinya fotografer. hmm. Ya kan? Emang itu cupang dijual lagi? Kayaknya sih enggak. Belum denger sih kita itu. Akhirnya Iya. cupang itu dijual lagi apa enggak? Cuman emang dia real beli cupang. Oh ada. Bahkan ada, kalau nggak salah ada. dia pun nggak mau ya cupang itu dihargain murah. Betul, itu juga. Ya kan? Itu salah satu yang hobi Hmm. gitu. Cuman dari sisi Encisnya jadinya profesi. Hmm. Nah, Encis menjual ikan cupang. Awalnya hobi. Awalnya hobi. Gitu. Jadi beriringan, bersinambungan. Simbiosis mutualisme. Iya, iya. Gue hobi fotografer, gue mau masuk ke dunia fotografer ikan. Hmm. Gue lihat ada ikan bagus, itu ikan hias. Gue mau ah. Di belakang-belakangnya kita nggak tahu ntar jadi Iya. apa, kita nggak tahu lah ya. Itu bukan urusan kita lagi, bukan ranahnya kita lagi lah. Nah, itu berarti ya nggak ada yang pure hobi, nggak ada yang pure bisnis. Ya. Tapi berkesinambungan, yang satu enak, yang satu enak. Gitu lah ya. Intinya akadnya. Contoh, Akadnya ya, gue jual cupang, harganya 150.000. Gue hobi foto, mau foto ikan cupang. Gimana kalau 150.000? oh yes, Siap, ya udah selesai. yes. Yang penting sama-sama tidak dirugikan. Iya betul. Gitu. Setuju gue, setuju. Intinya kan itu kan hobi juga Nah, sebenarnya. sebenarnya tadi nih sebenarnya udah dibahas sih, Yeah. sebenarnya dibahas. Cuman gua bakal ngomong lagi biar ngeboltin aja, Yeah. biar nebelin aja. Berarti kalau misalnya nih gua kucuk-kucuk, capek nih gua jadi pedagang cupang. Gua mau jadi bisnismen, Oke. bisnis beta. Beta fish. Beta fish. Yeah. Berarti step-stepnya kayak gimana? Ini udah masuk ranah yang baru mulai apa udah Baru mulai misalnya. baru mulai? Baru mulai. Ya udah sambil dulu. Tetep. Tapi kan kalau di dunia beta fish yang gua tahu nih, ya kan, gua kan hampir setahun lah ini. Ada yang katanya ada yang breeder, Iya. katanya ada yang seller, gitu kan. Itu kan berarti kan dibagi dua dulu. Nah, untuk Ada satu lagi Apa sama tuh? pemain kontes. oh pemain kontes, Iya, oke. joki. Karena kan gua nggak masuk ke Iya, iya. ranah-ranah kontes lah, gitu. Gua nggak pelajarin itu. Ya, jadi dibagi dua dulu niatnya nih. Gua mau masuk nih main ke beta fish, mau jadi apa? Bahkan ada juga kan yang breeder juga, seller juga. Jadi dia ternak sendiri, dia jualin sendiri kan. Ada juga kan yang satu paket, gitu. Jadi tentuin dulu, misalnya mau jadi breeder, ya udah. Fokusnya jadi breeder. Cari tahu, riset, breeder tuh apa aja yang dibutuhin, bla 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 bla. Setelah jadi ikannya, lemparnya kemana? Selesai. Berarti kan kalau breeder kan jualannya kan mungkin nggak satuan ya? Satu lubuk langsung, Betul, 4 air atau betul, gimana? Gue nggak ngerti lah. Gue orang baru. Hmm. Gue belum paham main di cupang tuh sampai yang fokus itu belum paham. Atau seller fokusnya berarti nyari breeder ikan-ikan yang menurut lo bagus, menurut lo layak jual, kita kulak kan bahasa Jawa kita kulak nih. Kita kulak 100 ekor, 100 ekor baru kita jual retail. Satuan, ini satunya cetek 150 tuh. Jadi tentukan dulu niatnya, goalnya nih mau kemana. Jangan dari breeder tiba-tiba jadi ke seller. Bisa, boleh, cuma jadi nggak fokus. Pilih satu, besarkan. Abis itu baru nanti dilihat lagi. Progresnya seperti itu. Jadi kayak contohnya ya, Solaria. Bedanya apa sama rumah makan James Food lain? Dia hanya buat Solaria satu. Cuma cabangnya 1000. Kaya dong. Gitu. Iya enggak? Itu contohnya. Jadi pilih dulu satu. Lu mau jadi breeder, gedein. Misalkan gue jadi fokus jadi breeder. Awalnya satu lubuk ya. Tapi karena gue fokus jadi breeder, gue target setahun 1000 lubuk. Beda hasilnya. Gue seller, ya udah. Gue awal cuma 10 ikan. Tahun gue target gue punya 100.000 ikan. Atau penjualan gue 100.000 ikan. Beda hasilnya. Gitu. Dan itu udah mulai yang dikatakan bisnis.
Jadi ngerancangnya sebenarnya mulainya dari awal dulu. Niat dulu, tentuin. Tentuin dulu mau main di mana. Mau main di mana? Walaupun nantinya kita bakal main di 3 kaki, 4 kaki, Itu namanya turunan bisnis. turunan bisnis. Turunan. Ya. Ibaratnya di rumah, ya kan? Nah, Sini ke toren, hmm, torennya kasih pipa. yes. Ada yang ke kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3. Contohnya BTP, ya kan? Hmm. Ini ikan cupang. Ikan cupang butuhnya apa? Butuh ketapang, butuh encu, butuh putir, butuh artemia, butuh garam, butuh toples, butuh apa lagi semuanya. Itu peran-perannya tuh. Tapi kalau digabungin besar hasilnya. Oh, boleh. Contohnya gitu Pak. Boleh. Ya kan? Asik. Ya kan? Asik. Cupangnya 100.000, ya kan? Toplesnya 20.000, ya kan? Terus putirnya 5.000, encunya 5.000, artemia 5.000. Hmm. Dan lain-lain sekian. Yang tadinya harusnya belinya 100.000, total pembayaran jadi 300.000 gitu Pak. Itu namanya turunan bisnis. Ya, boleh. Gitu. Contohnya. Tujuannya gitu. Satu lagi dah, ini pertanyaan terakhir. Misal nih, kalau misalnya ada yang mengatakan, wah ini kayaknya di dunia cupang udah mulai gak gerak lagi. Ini bisnisnya udah mulai jelek nih. Itu perkara bisnisnya, perkara perputarannya, atau perkara sistem yang dia mainkan. Stop. Ini buat episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita bakal ngomongin ini sama Dirga. Kita bakal abisin dulu.